hadir teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Lombok, dan Sumatera lainnya dalam acara konsolidasi nasional dalam rangka untuk mewujudkan mogok nasional. Kita menyambut tawaran pemerintah tanggal 1 November secara bersama-sama juga mau mutusin upah minimum secara bersama-sama. Ya, kita sambut dengan secara bersama-sama mogok nasional. Dan sekarang kawan-kawan sudah menunjukkan hanya dalam waktu 2 minggu hampir seluruh provinsi kumpul di sini. Ini menunjukkan bahwa kemenangan upah layak tinggal tunggu waktu. Tujuan kita berkumpul ini adalah untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perimbangan kekuatan dengan rejim dan pengusaha-pengusaha yang sekarang melakukan konsolidasi yang luar biasa untuk tetap mempertahankan politik upah murah. Intinya hari ini jauh lebih besar, 50 federasi dengan ratusan federasi di tiap daerah hadir di sini. Saya menyampaikan apa yang membuat kita bisa datang dengan sukarela ke sini. Apa yang membuat kita bisa hadir bersatu bersama berbagai macam organisasi ada di sini. Satu nasib yang menyatukan kita pada hari ini kita bisa menyatakan teman-teman guru daerah bahwa teman-teman di nasional bisa melakukan itu dan harus melakukan itu. Hidup! Yo lawan hidup buruh, ayo bergerak majulah buruh, langkahkan kakimu jangan hentikan, teruslah berjuang rapatkan barisan, ayo lawan hidup buruh, ayo bergerak majulah buruh, langkahkan. Kita hanya lebih tinggi dari Kamboja dan Vietnam. Kamboja dan Vietnam baru merdeka 10 sampai 15 tahun yang lalu. Ini fakta-fakta lagi. Coba. Pemerintah udah mau buka 20 kawasan industri. Gak mungkin mau lari. Emang kondisi sama jin sama setan. Satu kawasan industri itu yang dibuka itu mahal. Gak mungkin investor itu menanam saham rugi. Gak mungkin. Indonesia 250 juta penduduknya yang merupakan pasar bagi kapitalisme. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah yang menjadi bahan baku bagi kapitalisme. Semua ada di Indonesia. Tidak mungkin mereka akan kabur. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan Indonesia karena semuanya ada di Indonesia. Media yang dikuasai oleh pemilik-pemilik modal dikemas untuk menakut-nakuti buruh bahwa tidak usah dilakukan tinggi-tinggi. Ini artinya adalah pembodohan terhadap kita kaum buruh. Kita akan terus diperas kalau kita tidak bergerak. Ya betul, sekarang terjadi penurunan pelemahan rupiah terhadap dolar. Hanya 2 penyebabnya. Impor lebih banyak dari ekspor, kan yang impor pemerintah. Kenapa buruh yang disuruh upahnya rendah? Enak aja ngomong. Yang kedua, jatuh tempo bayar utang. Lo yang utang kok kita yang nanggung? Enak benar. Itu kenapa? Kenapa kita minta 50%? Nah kita mau bilang kenaikan 50% itu adalah supaya kekayaan ekonomi Indonesia juga jatuh ke tangan mayoritas rakyat. Masa Kalimantan Timur tambang semua di sana upahnya cuma 1,7. Indonesia tidak akan bisa keluar dari kemiskinan ketika kaum buruh tidak disejahterakan. 100% pun kita menuntut upah, perusahaan masih akan sanggup. Kawan-kawan mungkin biasa yang di garment, termasuk yang katanya kecil, coba sekali-sekali dihitung berapa produksi sehari satu lem, ada berapa lem di satu pabrik, berapa harga jual per piece, hitungannya dolar. Anda bisa menghitung sendiri. Lalu berapa upah yang diberikan oleh pengusaha? Kamu gak boleh atur-atur hak konstitusi kita, gak boleh atur-atur perut kita. Kalau kamu mampu hidup 2,2 juta, baru kita terima. Lalu aja gak mampu 2,2 juta, ngapain lu? Kita belum diajak dialog, mereka putusin melalui impres. Terus kita teriak, jangan begitu. Kita yang dibilang tukang nuntut dan radikal. Akal sehat apa yang dipakai? Ngakal ya. Nah karena mereka bilang kita tukang nuntut, sekalian kita bikin itu jawabannya. Persoalan selama ini, kenapa upahnya selalu kecil? Kenapa setiap kali buruh menuntut upah dihadapkan dengan represif?
Kenapa setiap kali buruh berjuang selalu dipecah belah, diadu domba di antara sama kita? Untuk apa kita sekarang bertemu? Untuk apa kita melakukan gerakan persatuan? Yang utama adalah untuk menghancurkan sistem skema politik upah murah. Yang paling penting, faktor kenaikan upah itu bukan berapa banyak kita mengeluarkan data-data, berapa tinggi sebuah inflasi, kemampuan atau yang lain-lain. Tapi selalu di wilayah yang gerakannya masif, dipastikan upah itu akan naik tinggi. Teman-teman Batam 3-4 tahun yang lalu itu orang-orang yang sangat luar biasa jenius. Dia hebat dalam informasi dan teknologi. Tapi selalu ketika argumentasi dalam bentuk data disampaikan oleh teman-teman Batam, hasilnya naik tidak akan signifikan. Berbeda ketika 2 tahun yang lalu teman-teman Batam melakukan aksi luar biasa. Hasilnya sekarang tidak begitu jauh dengan teman-teman yang ada di Jabodetabek ini. Apakah kita ragu? Apakah kita ragu? Apakah kita ragu? Sedikit saja kita ragu, maka kita akan mundur. Tidak usah ada ketakutan di hati kita. Terhadap perjuangan apapun yang kita hadapi. Kami hadir di sini untuk menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita buruh garmen adalah bagian dari perjuangan kawan-kawan semua. Mogok nasional, pemogokan umum, hanya itulah cara yang bisa kita lakukan. DKI Jakarta bukan karena kehebatan Jokowi. Kalau Jokowi hebat, tentu Solo upahnya tidak di bawah 1 juta. Fakta menyatakan sampai dengan hari ini upah Solo kisaran tidak sampai dengan 1 juta. Jokowi bergerak karena gerakan kita semua. Berjuang bersama mendapatkan